Halo guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku membahas mengenai trik cepat untuk pengetahuan kuantitatif UTBK 2024. Nah, buat teman-teman, semoga ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau ngerjain latihan soalnya sendiri dulu, aku udah siapin PDF-nya di deskripsi, oke? Nanti bisa tonton video ini. Jangan lupa juga bantu like, comment, share juga ke teman-teman kamu ya, pejuang UTBK, biar nanti kalian sama-sama lulus nih. Oke, so langsung aja kita simak pembahasannya. Let's get started. Oke guys, jadi langsung aja ya. Di sini aku mau bahas mengenai trik cepat pengetahuan kuantitatif UTBK. Oke, untuk part yang lainnya teman-teman bisa cek aja di playlist Pejuang 2024 ya. Oke, sebelum aku bahas soal-soalnya, aku mau ngingetin, soalnya di sini aku tuh lagi buka open class part 2, spesial SNMPTN 2024, part satunya udah mulai ya, dan ada 700 orang lebih guys, jadi jangan dilewatkan nih part 2-nya, harganya cuma 50.000 aja, nanti bisa ketemu aku dan Kak Sugeng Sungkono ya, bareng sama mentor-mentor yang udah lulus PTN lainnya, oke? Fasilitasnya itu dapat 10 kali kelas, materi lengkap, tips dan trik, record dan modul, free TO, dan juga join grup belajar. Harganya cuma 50.000, nanti teman-teman bisa langsung aja daftar di sini ya, bit.ly/bimbel-snbk2 atau bisa klik linknya di deskripsi aku, oke? Nah, ini dia untuk jadwal belajarnya ya, 10 kali pertemuan. Oke, langsung aja kita masuk ke soal-soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama ini ada P katanya itu adalah 2A plus 3 ya. Lalu Q-nya itu adalah A plus 6. Yang ditanyain adalah berapa sih 2P plus 4Q. Nah, ini tuh gampang banget teman-teman. Ini sebenarnya materi SMP ya. Tapi biasanya masih suka keluar soal-soal mudah kayak gini. Nah, ini tinggal kita substitusi aja. Si P ini kita ganti sama yang ini ya. Nah, jadinya adalah 2 dikali 2A plus 3 gitu ya. Kita tambahin sama 4 dikali si Q-nya. Q-nya adalah A plus 6. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kali pelangnya aja ya. 2 kali 2 itu 4A. 2 kali 3 itu adalah plus 6. Ditambah 4 kali A itu 4A. Ditambah sama 4 kali 6 adalah 24. Oke. Nah, lalu di sini 4A tambah 4A ya. Jadi yang sejenisnya kita tambahin jadinya 8A. Ditambah sama 6 plus 24 itu adalah 30. Udah deh. Jadi jawabannya 8A plus 30. Oke. Gampang ya. Masih easy peasy lah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang ditanyain adalah min. Min itu artinya adalah rata-rata. Oke. Gimana nih angkanya gede banget gitu ya. Nah, di sini kita hanya perlu lihat bilangan akhirnya aja guys. Kenapa? Karena untuk bilangan awalnya nih 1100 ya, sama-sama 1100 berarti kan bakal sama aja gitu kan. Jadi ya udah kita ambil yang akhir-akhirannya aja gitu. Oke, coba nih berarti 25 tambah 35 tambah 45 tambah 55 tambah 65 tambah 75 tambah 85 dan tambah 95. Sorry, satu kali lagi ya. Baru ditambahin. Oke, coba ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Oke, ini 40. Tinggal kita tambahin. 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9 tambah 4, 13 tambah 5, 18 tambah 6, 24 tambah 7, 31 tambah 8, 39 tambah 9, 48. Oke, jadinya 480. Kalau misalnya rata-rata itu kan berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bagi 8 jadinya adalah 480 bagi 8 itu adalah 60. Oke. Karena tadi kita simpan 1100-nya, berarti ya udah. Jadinya adalah 1160. Udah deh guys, ada nggak? Ada ya. Gampang banget ya kalau misalnya tahu triknya. Nggak usah capek-capek pakai yang 1100-nya. Oke, lanjut. 3. Di sini, jika X-nya itu N kuadrat plus 1 dan Y-nya itu adalah N pangkat 3, maka pernyataan yang tepat adalah, oke. Berarti di sini kita bisa misalin bahwa N itu ya bisa positif, bisa negatif. Betul ya? Biar kita bisa nanti lihat hubungan antara X dan Y. Oke. Misalnya di sini, N-nya yang positif itu aku ambil angka sembarang ya. Misalnya 5 gitu. Oke, jadinya 5 kuadrat plus 1, berapa tuh guys?
Berarti kan 25 tambah 1, 26. Terus sini 5 pangkat 3 itu adalah 125. Oke, berarti di sini jelas bahwa kalau misalnya N-nya itu adalah positif, maka X itu lebih kecil daripada Y. Oke, nah gimana kalau misalnya N-nya negatif? Aku misalnya ambil min 3 gitu ya. Oke, berarti sini min 3 kuadrat tambah 1. Berarti min 3 kuadrat itu adalah 9 tambah 1, 10 ya. Lalu kalau misalnya di sini min 3 pangkat 3 ya, jadinya adalah min 27. Oke, kita lihat bahwa di sini ternyata kalau N-nya negatif itu adalah X-nya lebih besar ya daripada Y. Karena kan di sini positif 10 lebih besar daripada negatif 27. Maka di sini ada kayak perbedaan tanda. Kalau misalnya berbeda kayak gini, berarti ya masih ambigu gitu ya. Maka artinya adalah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Gitu, jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebuah kubus dengan rusuk 8 cm. Oke, jadi rusuknya 8 cm akan dibagi menjadi 8 kubus kecil. 8 kubus kecil ya. Dengan ukuran sama besar. Berapakah panjang rusuk kubus kecil gitu ya? Oke, berarti di sini kita cari dulu aja kubus besarnya. Kubus besar itu berarti cara cari volumenya itu adalah gimana? Berarti R pangkat 3 ya, alias 8 pangkat 3. 8 kali 8 kali 8 itu adalah 512 cm pangkat 3. Oke. Nah, terus kan di sini ada si 8 kubus kecil, berarti kita bandingin aja ya antara si kubus besar dan kubus kecil. Berarti 512 kita bagi sama 8, itu adalah 64 ya. Jadinya adalah 64 cm pangkat 3. Karena yang ditanyain adalah panjang rusuk kubus kecilnya, ya udah berarti untuk mencari R-nya itu adalah berarti akar pangkat 3 dari 64 gitu. Jadi berapa? Berapa bilangan yang kalau dikaliin 3 kali itu hasilnya 64. Itu adalah 4 ya. Udah deh, jadi jawabannya adalah 4 cm. Sorry, ini harusnya 4 cm aja ya, nggak usah pangkat 3. Oke, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 30 hari dengan 60 orang pekerja. Oke, berarti di sini tuh kita tulisnya yang seharusnya ya. Yang seharusnya realnya gitu ya, kondisi idealnya adalah 30 hari dikali sama 60 pekerja itu adalah 30 kali 60, 1.800. Gitu ya. Terus katanya memasuki hari ke-21 ada 20 orang pekerja yang sakit. Berarti kan kalau memasuki hari ke-21 berarti hari pertama sampai hari ke-20-nya itu masih sama gitu ya. Si jumlah pekerjanya berarti 20 hari kita kalikan sama 60 pekerja. Betul ya? Ini 1.200. Oke. Nah, memasuki hari ke-21 ada 20 orang pekerja yang sakit dan baru bekerja 5 hari setelahnya. Lalu ada 20 orang pulang kampung dan kembali setelah 5 hari. Oke. Berarti ya udah di sini adalah 5 hari gitu ya. Kita kaliin sama si sisa pekerjanya. Kan tadi awalnya 60 nih. 60 kita kurangi sama yang sakitnya 20, lalu yang pulang kampungnya 20 jadi berapa? 60 kurangi 20, 40, 40 kurangi 20, 20. Oke, jadinya 20 pekerja ya. Itu adalah 100. Oke. Nah, jika setiap pekerja memiliki kemampuan yang sama dan agar proyek selesai tepat waktu, maka jumlah minimal pekerja yang harus ditambah ya. Yang harus ditambah, oke. Di sini kan awalnya yang seharusnya itu 30 hari. Terus udah kepake 20 tambah 5, 25. Berarti sisanya berapa teman-teman? Sisanya adalah 5 hari ya. 5 hari. 5 hari tapi kita nggak tahu pekerjanya berapa, karena yang kita cari berarti kita kali P-nya aja gitu ya. Belum tahu gitu ya berapa hasilnya, berarti kita kaliin aja nih 5 kali P, 5P. Terus kita tambahin aja nih, 1.200 tambah 100, 1.300, 1.300 tambah 5P. Nah, ini kan berarti yang terjadi ya guys, ini yang terjadi. Yang terjadi ini tuh katanya itu kan harus cari tambahan pekerja, berarti nanti kita samain sama si 1.800. Ya udah, kita buat aljabar aja, 1.300 tambah 5P sama dengan 1.800. Maka 5P sama dengan berapa? 1.800 dikurangi 1.300. Itu adalah 500. Dan P-nya adalah 100. Oke. Ini jumlah total pekerjanya 100. Karena yang ditanya adalah tambahan pekerja, berarti 100 kita kurangi sama yang pekerja di awal, guys. 100 kurangi 60 itu adalah 40. Udah deh. Jadi jawabannya 40 yang
D. Gitu ya. Oke, sip, kita lanjut. Nah, ini nomor 6 ya. Biasanya ada juga kecukupan. Kecukupan data. Oke. Suatu kebun katanya berbentuk lingkaran. Jika di sekeliling kebun akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter, berapa banyak pohon yang dibutuhkan? Oke. Di sini untuk pernyataan pertamanya adalah luas kebun itu adalah 15.400 ya. Nah, coba nih. Rumus luas lingkaran itu apa, teman-teman? Pi R kuadrat ya. Kita masukin aja 15.400 sama dengan Pi R kuadratnya berarti Pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena di sini masih kelipatan 7 ya, 154 itu ya. Kali R kuadrat. Oke. Terus di sini untuk cari R kuadrat berarti kita kali aja nih. 15.400 kaliin 7 kita bagi sama 2 ya. Sama dengan R kuadrat. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, kira-kira bisa disederhanain gak nih? 154 bagi 2, 2. Harusnya bisa ya. Kita tulis lagi di sini. Nah, oke. 154 bagi 22 kan 7 ya? Betul ya? 7. Berarti 700 kali 7 itu adalah 4.900. 4.900 sama dengan R kuadrat. Maka di sini R-nya adalah akar pangkat 2 dari 4.900. Udah deh guys, berapa tuh? 70 ya? Nah, akar pangkat 2 dari 4.900 berarti benar 70. Oke. Kalau misalnya udah tahu jari-jarinya 70, berarti gimana nih biar kita nanti bisa tahu berapa banyak pohon yang dibutuhkan. Berarti kita cari keliling ya. Kelilingnya adalah pi kali diameter atau 2 pi R. Nah, di 2 kali 22/7 dikali sama R-nya. 70 ya. 70 bagi 7, 10. 10 kali 2, 20. 20 kali 22, 440. Oke. Karena di sini kan ada jaraknya itu 2 meter ya. Ya udah berarti 440 bagi 2 aja. Itu adalah 220. Berarti pernyataan satu tuh cukup ya untuk bisa menemukan datanya. Oke. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua itu keliling kebun, guys. Keliling kebun itu adalah 440. Ya udah kalau misalnya keliling yang 440 langsung aja nih kita bagi 2 ya biar dapat sih banyak pohon yang dibutuhkan. Jadinya 220. Nah, berarti ya udah pernyataan 2 juga cukup. Nah, berarti 1 dan 2 sama-sama cukup gitu ya. Nah, jadi tanpa ketergantungan dua-duanya itu bisa dapat gitu banyak pohonnya. Oke? Berarti yang mana tuh yang paling tepat? Yang E ya, 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Oke? Sip, kita lanjut soal nomor 7. Jika sebuah segitiga memiliki sisi 6 sama 10, maka pernyataan berikut yang mungkin sebagai panjang sisi ketiga. Oke. Ini kalau misalnya kita ingat Pitagoras, teman-teman ya. Nah, di sini ada 6, di sini 10, nah di sini berapa? Kalau pakai triple Pitagoras, teman-teman harusnya langsung tahu ini 8 ya. Karena kan itu hafalan ya. 3, 4, 5, kita kalikan 2 jadi berapa? 6, 8, 10. Kalau kali 3, 9, 12, 15, dan seterusnya ya. Kalau misalnya pakai rumus Pitagoras juga bisa ya. Jadinya kan di sini misalnya sisi A ke B ini C gitu ya. Berarti sisi A ke B itu adalah akar dari sisi miringnya 10 kuadrat dikurangi sisi tegaknya 6 kuadrat. Jadinya adalah akar dari 100 dikurangi 36. Itu adalah akar 64. Akar 64 adalah 8. Jadi benar ya, yang 8. Jadi 2 saja, oke? Lanjut nih, ini tipe soal beberapa tahun ke belakang juga biasanya masih ada kayak gini. Nah, yang ditanya adalah si Y ini nih. Berarti kita harus cari nih, si 8 itu kira-kira gimana cari polanya. Ternyata polanya adalah hasilnya itu yang bawah teman-teman nih hasil ya. Berarti ini juga bakal jadi hasil. Oke, jadi di sini adalah 6 kita kalikan 2, kita kurangi 8. Di 6 kali 2 itu adalah 12, kita kurangi 8, itu 8. Valid ya? Nah, berarti ini juga harus sama nih, 7 kali 3 dikali ya, dikurangi sama yang Y. 7 kali 3 kurang Y sama dengan 9. Berarti 21 kurang Y sama dengan 9. Oke, biar jadi positif Y-nya ke kananin ya. Berarti Y-nya sama dengan, di sini 21 kurangi 9. Berarti Y-nya sama dengan 13. 12 ya, 12. Udah deh, jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, last question guys. Di sini mirip sama soal 1 ya.
A tambah 2B sama dengan 4C. A, B, dan C adalah bilbul positif, bilangan bulat positif. Maka 12C dikurangi 6B, oke. Di sini 12C kurangi 6B, oke. Kalau misalnya soal kayak gini, kita tinggal samain aja si variabelnya, teman-teman. Coba kita ubah biar jadi 12C kurangi 6B. Nah, berdasarkan si yang pertama nih, yang diketahui pertama. Berarti 4C-nya kita pindahin ke kiri ya, jadinya min 4C gitu ya. Terus B-nya tetap nih di kiri plus 2B sama dengan di sini A-nya kita pindahin ke kanan, jadinya min A gitu ya. Nah, gimana biar jadi 12C dikurangi sama 6B? Nah, berarti kita sama-sama kali berapa nih? 4 ke 12 itu kali 3 ya. 2 ke 6 juga kali 3. Nah, tapi di sini karena awalnya negatif jadi positif, berarti di sini kemungkinan negatif. Dikali negatif 3 gitu ya. Min 4 dikali negatif 3 itu benar ya, 12. Terus 2 dikali min 3 itu min 6. Gitu, udah deh. Jadi sini juga bakal, kalau ruas kiri kali min 3, ruas kanan juga kali min 3. Berarti min A dikali min 3. Min A dikali min 3 itu adalah positif 3A. Gitu ya, udah deh. Jadi jawabannya positif 3A. Yang A. Oke? So, gitu aja untuk pembahasannya. Aku punya 2 PR. Teman-teman bisa kerjakan, nanti kirim jawabannya di komen ya. Yang benar nanti aku bakal like. Dan juga boleh nih kalian kasih tahu si si caranya itu gimana, oke? Buat teman-teman yang tertarik sama kelas aku dan juga Kak Sugeng, boleh banget ya, harganya cuma 50.000 dan daftarnya di bit.ly/bimbel SNBT2. Ini jadwalnya. Gitu aja dari aku, semoga kita bisa ketemu lagi di konten selanjutnya dan bisa ketemu di kelas juga ya. Thank you for watching and bye!